dan kami mendesak agar Kapolda segera mungkin menangkap daripada akun TikTok Ratu Entok ini. Apabila dalam 24 jam tidak ditangkap yang bernama Ratu Entok tersebut, maka jangan salahkan kami masyarakat. Kami yang akan bertindak untuk menangkap dan akan membawanya ke Polda. Hari ini kami tunggu sampai jam 17.00. Maupun aku salah memegang foto itu karena aku tidak seiman sama kalian, aku minta maaf. Dan aku berjanji tidak akan pernah megang foto itu lagi. Tidak akan pernah aku pegang foto itu lagi sampai kapanpun. Hanya itu saja. Shalom Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan menyaksikan bagaimana kemudian orang-orang Batak kalau nggak salah itu adalah Hurian Batak Bersatu atau bangsa Batak dan juga MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia yang ada di Sumatera Utara, bersatu padu untuk sepakat melaporkan dan mendesak Polda Sumatera Utara untuk segera menangkap Ratu Entok. Kenapa teman-teman sekalian? Karena telah menghujat, menghina Tuhan Yesus Kristus melalui gambar yang dicarinya di Google. Teman-teman, ada alasan-alasan yang diberikan oleh Ratu Entok kurang lebih seperti ini teman-teman sekalian. Gondrong. Nah itu muncul tuh laki-laki gondrong di Google, itu yang paling atas. Itu saya ambil. Nah, bagi saya berarti dia banyak dikenal orang, karena di Google dia paling atas. Nah, dan saya tidak tahu dia siapa, dia dari agama apa, dia itu apa, saya nggak tahu. Karena saya tidak kenal, saya hanya peduli dengan agama saya. Nah, jadi alasan ini teman-teman sekalian, ini adalah pembelaannya. Begitu ya. Jadi sebenarnya dia minta maaf, tapi sekaligus untuk membela dirinya, bahwa katanya dia tidak tahu kalau itu gambar Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia meminta maaf. Tetapi juga alasannya ketika dia cari gambar itu yang muncul, dia ketik itu laki-laki gondrong. Padahal teman sekalian, saya sudah mencoba mengetik laki-laki gondrong, maka yang muncul adalah laki-laki atau pria yang gondrong memang. Orang-orang barat gitu. Jadi tidak ada teman-teman, muncul gambar Yesus ketika diketik laki-laki gondrong. Tapi yang muncul adalah laki-laki gondrong. Nah, bagaimana supaya muncul gambar Yesus seperti yang dimiliki, yang diolok-olok oleh Ratu Entok, yaitu mengetik antara foto Tuhan Yesus atau gambar Tuhan Yesus atau Tuhan yang Kristen. Maka itu akan muncul gambar-gambar Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi jelas teman-teman sekalian bahwa ini adalah unsur kesengajaan. Tapi apa yang dilakukan klarifikasi oleh Ratu Entok hanya untuk pembelaan dirinya. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya dia udah ketakutan karena bukan hanya saja dari HBB dan juga MUKI yang melaporkannya. Dan juga ada beberapa lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kota Medan tentunya. Oleh karenanya saya langsung saja mengajak kita untuk mendengarkan poin-poin penting yang disampaikan dalam pengaduan dari beberapa pihak mengenai Ratu Entok yang telah menghina kekristenan berikut ini. Kami ataupun semacam bahasa sederhananya penistaan agama begitu. Itu pada prinsipnya kami datang kemari. Laporannya terkait apa? Dugaan penistaan agama atau apa tadi? Itu ya Bang, laporannya. Yang pertama itu soal IT. Yang kedua ada juga di sini penistaan agama dan juga SARA begitu ya. Nah, jadi jelas di sini laporan kami ke Polda soal Ratu Entok menghina agama ataupun penistaan agama Kristen begitu ya. Ya kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang Maha Esa harus saling menghargai. Ya ini kan Ratu Entok ini kan bisa dikategorikan sederhananya public figure lah gitu. Artinya buat konten itu konten yang ngajar lah, konten yang mendidik lah begitu. Nah, edukasi begitu dia. Apalagi saat ini dia banyak pengikutnya hampir berapa ratusan ribu begitu. Jadi kita kepada pihak kepolisian
terutama kepada Polda supaya laporan kami secepatnya diproses. Bang, kemudian ada bantahan dari Ratu Entok sendiri bahwa dia menyebutkan bahwa video itu tidak utuh, dipotong-potong gitu Bang. Yang pertama ada bantahan itu sebenarnya tidak wajar begitu. Sah-sah aja itu bantahan. Kalau memang itu dipotong-potong, kenapa diupload, kan begitu dia. Bahkan juga dia menyampaikan saya tidak kenal itu katanya. Ya kalau kenal, nggak mungkin dia tidak kenal semacam public figure, pengikutnya ribuan atau ratusan ribu begitu, tidak mengenal soal foto itu begitu. Nah itu foto Tuhan Yesus Kristus begitu dia. Jadi tidak mungkin dia tidak mengetahui itu begitu. Kalau untuk kata-kata dia yang dinilai melukai Bang, atau seperti apa? Kata-kata dia yang dianggap melukai bagi kita. Iya, soal melukai, soal menunjukkan potong rambut itu udah bagian dari melukai Bang begitu dia. Nah itu termaktub, itu luas artinya soal melukai yang disampaikan tadi. Nah, menunjukkan begini-begini potong rambut katanya. Nah, emang cuma itu aja yang gondrong begitu. Nah, jadi jangan dia beralasan saya searching di Google laki-laki rambut panjang itu keluar. Sementara yang kita searching ya itu juga yang keluar begitu dia. Nah, jadi itu alasan yang tidak benar begitu dia. Dia memang berklarifikasi, tapi bukan klarifikasi permintaan maaf, malah dia klarifikasi membela dirinya begitu. Seharusnya dengan kerendahan hatinya dia harus minta maaf sebenarnya. Tidak perlu mencari orang ketiga, orang keempat untuk membenarkan dirinya. Teman-teman media semuanya yang hadir pada siang hari ini, pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024, kita melaporkan sebuah akun TikTok atas nama Ratu Entok, yang dimana di dalam TikToknya tersebut telah menghina, juga mengolok-olok dan mengejek daripada foto yang digambar handphone tersebut. Yang dimaksud di situ adalah foto Tuhan Yesus Kristus. Kami sebagai lembaga Horas Bangsa Batak dan saya sebagai ketua LBH Horas Bangsa Batak, di samping saya ada sekretaris Donald Lubis, dan di sini ada Bapak Dedi Martuis sebagai ketua MUKI, selaku lawyer juga Ito Yerni Stempul, dan seluruh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Horas Bangsa Batak hari ini mendampingi kami di Mapolda, di SPKT, untuk melaporkan daripada akun TikTok yang telah menghina, yang dimana di sini pasal yang dimaksud pasal 28 ayat 2 unsur sara, dan yang berlapis dengan pasal 156A KUH pidana. Dan kami selaku mewakili dari seluruh umat agama Kristen yang telah menghina agama kami meminta untuk segera mungkin dari Kapolri, Kapolda, Kapolrestabes Medan, dan Kapolsek yang ada di lokasi Marelan, karena saya duga orang yang punya akun TikTok yaitu Ratu Entok tersebut bertempat tinggal di Marelan, Kota Medan, untuk menindak tegas. Dan kami mendesak agar Kapolda segera mungkin menangkap daripada akun TikTok Ratu Entok ini. Apabila dalam 24 jam tidak ditangkap yang bernama Ratu Entok tersebut, maka jangan salahkan kami masyarakat. Kami yang akan bertindak untuk menangkap dan akan membawanya ke Polda. Hari ini kami tunggu sampai jam 17.00 hari Sabtu tanggal 5 harus ada tindakan daripada Mapolda. Dan kami berharap bahwa kasus ini tidak ada yang namanya minta maaf terus kemudian selesai. Proses hukum harus tetap ditegakkan. Tidak ada karena perangko 10.000 terus kemudian selesai perkara, tidak boleh. Ya, kita harus buat efek jerah kepada orang yang telah menghina-hina agama dan khususnya agama Kristen. Demikian yang saya mau sampaikan. Terima kasih, dan mungkin teman-teman ada yang lain dari Bapak Dedi Murtis, silakan. Iya, kami dari Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi Sumatera Utara, kita harus sepakat bahwa
perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut dan menyinggung perasaan dari umat Kristen. Sehingga kami hadir di sini bersama dengan ABB dan organisasi yang lain menyatakan keberatan dan sekaligus melaporkan yang bersangkutan. Dan perlu diketahui ini adalah upaya agar kita mengambil tangan negara untuk menyelesaikan persoalan ini supaya keonaran ini jangan berlarut-larut. Kita minta pemerintah dan aparat negara segera bertindak dengan cepat supaya persoalan-persoalan serupa tidak terjadi lagi. Kita mau Sumatera Utara ini kondusif dan aman. Mungkin itu dari kami. Bisa dilanjutkan. Ya. Oke, teman-teman. Ya, kita datang ke sini untuk melaporkan pemilik akun TikTok atas nama Ratu Entok ya, yang sudah diganti. Nah, yang sangat kita sesalkan adalah tindakan daripada Ratu Entok yang telah mencederai atau melukai sebagian daripada masyarakat, terkhusus pada saat ini yang kita ketahui masyarakat yang beragama Kristen. Ya.